Sudah hadir Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan, juga perwakilan dari Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan. Nah, kira-kira siapakah saja yang sudah hadir malam hari ini? Boleh disebutin satu persatu ya, dari Paguyuban dulu boleh, silakan. Sampurasun, akang teteh semuanya. Rampes. Perkenalkan, saya Dede Permana. Kalau di Mojang Jajaka mungkin dipanggilnya Kang Deper ya. Deper. Dede Permana. Wih. Deket-deket sama itu yang apa dari Permana Nada tuh. Oh, Dede mana itu mah ya? Dede mana? Promosi Bang barusan. Oh iya, maaf. Berarti dia harus ngirim pulsa. Terima kasih Kang Dede. Berikutnya Dede dari Paguyuban berarti ya. Paguyuban. Paguyuban. Oke, berikutnya di sampingnya Kang Dede. Sampurasun, akang teteh semuanya. Rampes. Perkenalkan, nama saya Evin Mariam, biasa dipanggil Evin. Saya angkatan 2020. Selaku Mojang. Selaku Mojang, iya. 2020 ya. Betul. Alhamdulillah. Berikutnya silakan. Yang itu aja. Sampurasun Kang Teteh. Rampes. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Falah, biasa dipanggil Falah. Saya Jajaka angkatan tahun 2020. Wah, Masih fresh. Iya, Jadi untuk masih Mania fresh. Mega Suara yang bisa lihat di YouTube nanti bisa langsung lihat wajah-wajah dari Mojang dan Jajaka tahun 2020. 2020 Jajaka Kuningan ya. Terbaru. Kalau Kang Abdi angkatan 79 ya. 79 saya seangkatan dengan Rano Karno. Kayaknya malam hari ini saya akan kebanyakan mimisan ya udah ngobrol-ngobrol. Kenapa sih? Ada yang berbeda, biasanya Bang Abdi nggak segenit ini karena narasumbernya ceweknya ya. Baru kali ini cewek ada narasumber. Ya betul, karena jam sekarang kita malam gitu ya. Kalau cewek itu agak susah ya perizinannya gitu ya. Apalagi kebetulan ini jauh-jauh dari Iya. Jauh-jauh Subang. luar biasa. Emang paling jauh sih. Oke, nanti ngomongnya sambil pakai mikrofon, yang Kang Pala boleh satu, yang Kang Dede sama Evin bergantian boleh ya. Iya, boleh. Oke, kita mulai obrolan pertama dari pertanyaan Kang Abdi, silakan. Kita ke Paguyuban dulu no, ke Kang Dede nih. Oke. Bagaimana sih kiprahnya Mojang Jajaka atau pagelaran Mojang Jajaka di Kuningan ini, bisa diceritain sedikit sudah berapa lama dan bagaimana dinamika yang terjadi dari tahun ke tahun sampai ke tahun 2020 ini, apa yang terjadi yang bisa di-share ke Mania Mega Suara Kang Dede? Oke, kalau misalnya ngebahas tentang kiprah Mojang Jajaka sendiri itu kan di tahun 2020 ini udah menginjak umur 34 tahun ya. 34 tahun. Ya, itu dari tahun 86 gitu. Dan dari tahun ke tahun memang perkembangan Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan sendiri itu emang selalu ada peningkatan dan ketika sudah terpilih juara satunya atau Mojang Jajaka Pinilingnya itu, kita itu selalu ya punya nama lah gitu di Jawa Barat. Jadi ketika nanti kita sudah bertanding di Mojang Jajaka Jawa Barat, karena kan setelah nanti kita ada pasang giri di tiap kabupatennya, kita akan bertanding bersama Mojang Jajaka se-Jawa Barat juga. Nah, itu tuh selalu Kabupaten Kuningan itu selalu menjadi kabupaten yang diperhitungkan istilahnya, soalnya tiap tahun tuh selalu ada nama Kuningan di 6 besar ataupun di atribut gitu. Jadi mereka tuh suka penasaran di muka Kuningan tuh gimana aja sih ininya gitu. Jadi suka ada studi banding juga gitu untuk Mojang Jajaka Kuningan. Nah, kalau Paguyuban Mojang Jajaka sendiri kaitannya dengan pemerintah tuh ada di bawah naungan siapa nih, Kang Dede? Nah, kalau misalnya Mojang Jajaka Kuningan itu kan ada di bawah naungan Disporapar, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Karena memang kita basicnya duta wisata, berarti kita masuknya ke ranah pariwisatanya nih, ngebantu mempromosikan, mengembangkan juga gitu. Oke, kemudian berbicara Mojang Jajaka, yang Rio tahu kan Mojang juga Mojang Jajaka dibagi beberapa ya, ada remaja, ada anak kecil sama dewasa. Nah, itu pembagiannya berdasarkan usia atau seperti apa? Ya, untuk Mojang Jajaka sendiri kan emang ada yang dewasa, ada yang remaja dan ada yang alit. Kalau untuk pembagiannya sendiri, untuk yang remaja itu di kategori SMP sampai SMA, kalau yang alit itu SD lah gitu. Dan untuk Mojang Jajaka Remaja dan Alit sendiri itu terakhir kita mengadakan tahun 2018. Nah, jadi mereka itu emang ditujukan
untuk merangkul generasi muda yang dari SD, SMP, SMA untuk sama-sama bareng sama kita gitu, yang senior-seniornya untuk memajukan pariwisata juga. Jadi sejak dini lah gitu kita kenali. Kalau Pasanggiri Mojang Jajaka sendiri tiap tahun apakah rutin di bulan apa, bahkan mungkin tanggalnya sudah pasti, Kang Dede? Nah, untuk dari segi pelaksananya sendiri itu tuh terakhir sebelum angkatan 2020 ya, itu kan angkatan 2017 itu angkatan saya gitu. Itu biasanya di bulan September, karena pelaksanaan Mojang Jajaka Jawa Baratnya itu ada di bulan November. Nah, di tahun 2018 itu tidak ada penyelenggaraan Mojang Jajaka Jawa Barat, jadi kita juga di Kuningan ditiadakan gitu, pokoknya 2 tahun sekali. Nah, ketika 2019 itu ada Mojang Jajaka Jawa Barat, itu dilaksanakannya dimajuin jadi bulan Juli. Berubah berarti berubah, sudah mulai. Kita juga sebelum itu harus sudah ada penyelenggaraan Pasanggiri Mojang Jajaka Kuningan. Kedepannya akan stabil di bulan Juli aja atau? Ya, kita sih mengikuti dari ini ya, Mojang Jajaka Jawa Barat. Terutama kita sekarang terhambat pandemi, yang tadinya kita juga ngeburu-buru ada pelaksanaan Pasanggiri karena ada Mojang Jajaka Jawa Barat. Karena Mojang Jajaka Jawa Baratnya ditunda, jadi ya kita juga mengikuti nanti ke depannya akan gimana gitu. Jadi nanti yang tahun sekarang itu kita peyem dulu lah gitu. Beheladu. Udah lebih matang lah gitu. Oke. Nah, kita beralih dulu ke Mojang sama Jajaka, boleh ya? Rio mau nanya dulu sama Mojangnya dulu. Mojang dulu. Oh, ya udah. Dari mana? Pituin mana? Neng Elpin ya? Epin, Neng Epin. Asli dari mana? Desa Subang. Tepatnya Desa Gunung Aci, Kecamatan Subang. Halo, Gunung Aci, Subang, Kecamatan ya? Subang. Saya pernah ke Gunung Aci. Ada hamparan kopi dan view-nya bagus yo. Wow, betul ya? Betul. Tapi oge susah jalannya ke sana. Waktu dulu kan main ke sana itu pakai trail saya yo. Sekarang bagaimana kabar Gunung Aci, Pin? Sekarang tuh lagi musim kopi ya. Kopi bener ya? Musim kopi. Kemudian untuk jalannya sih masih tetap sama. Sama? Masih susah. Iya. Jadi kalau ke sana tuh emang harus menggunakan roda 2 kalau mau gampang mah. Iya. Tapi emang di sana tuh terkenal sama kopi, jadi dikelilingi sama hutan kopi gitu. Jadi terkenalnya tuh emang sama kopi. Asik. Berarti dari sebuah desa yang bernama Gunung Aci lahirlah seorang Mojang Kuningan, Mojang Pinilih Kuningan di tahun 2020. Iya, betul. Sebetulnya saya bukan pinilih ya. Oh, bukan ya? Top 6. Oh. Ceritain Pin, ceritain. Pengalaman. Jadi saya kan berasal dari Desa Gunung Aci. Sebelum daftar ini tuh memang ngerasa minder gitu ya. Sama kayak saya juga minder dulu ya waktu Tapi itu. kan lolos 5 besar nanti. Gimana? Terus mindernya kenapa? Karena berasal dari desa gitu ya. Jadi kan mau bertemu sama orang-orang yang dari kota istilahnya gitu ya. Karena saya kan jarang bertemu sama orang yang emang benar-benar terkenal gitu. Nah di situ kayak saya punya motivasi, saya harusnya jangan kayak gini gitu ya. Saya harusnya jadi motivasi di desa saya gitu. Nah kemudian saya sekolah di Kuningan, dan semenjak sekolah itu saya kepo-kepo gitu tentang Mojang Jajaka. Karena sering lihat kan di acara-acara gitu ya. Sebenarnya gimana sih caranya buat gabung di MOKA ini? Nah kemudian ada kayak sosialisasi gitu kan ke sekolah. Ini itu bagus. kurang lebih tahun 2016 ya yang ke sekolah saya tuh. Nah dari situ saya berniat, insya Allah saya mau daftar Mojang Jajaka kata saya. Akhirnya nunggu tahun 2017 nggak ada. Kalau nggak salah ada ya tahun 2017. Itu 2017. Tapi kayak masih insecure gitu. Jadi masih ragu-ragu ya. Masih ragu-ragu, ditunda dulu. Akhirnya saya kuliah di Depok. Dan di situ udah mateng banget. Saya sering ikut lomba-lomba modeling. Jadinya kayak fix. Kalau ada Mojang Jajaka, saya harus ikut. Saya harus banggain desa saya gitu. Setuju. Gitu. Sekarang mentalnya udah kuat gitu. Jadinya akhirnya daftar Mojang Jajaka tahun 2020. Walaupun emang sempet deg-degan karena pas dilihat banyak banget yang daftar. Dan alhamdulillah lolos. Alhamdulillah ya. Wow, luar biasa. Ini kalau bisa dibilang mutiara dari desa. Mutiara. Seorang gadis desa
yang ternyata terinspirasi di tahun 2016 ya, Iya. Evin ya. Di situ masih ada gejolak kebimbangan ya, karena ragu-ragu, masih ada minder-minder gitu. Siapa yang menguatkan ketika kamu benar-benar siap gitu maju ke Mojang Jajaka tuh? Tentunya orang tua. Ya. Orang tua ya. Karena kan sering curhat gitu ke orang tua. Boleh nggak kalau gini-gini gitu ya. Dan orang tua tuh selalu memperbolehkan saya ikut apapun asal selalu menjaga kesehatan saya gitu. Dan positif tentunya. Positif tentunya. Oke, cukup dulu ya. Saya kalau pembukaannya. kalau punya saudara juga ketika mau ikut Mojang Jajaka akan saya dorong yuk. Dorong. Karena ternyata setelah saya lihat Evin sama Palah juga auranya beda gitu yuk. Oh, gitu ya. Mimisan lagi Kita beralih ke Palah dulu. Tadi kan dari segi mojangnya ya. Sekarang dia mau tahu Jajaka. dari segi Jajaka nih. Kalau tadi bukan pinilih, sekarang pinilih kah? Atau gimana? Favorit? Kamemet. Kamemet. Iya, kategori kamemet. Oh, berarti ada kategori-kategori ya? Ada, iya. Kang Dede sebutin Kang, gimana sih itunya Kang? Nah, untuk pelaksanaan Pasangbil Mojang Jajaka sendiri emang terbagi jadi yang ada yang atribut, ada juga yang pinilih, wakil 1 dan wakil 2. Di tahun ini kebetulan untuk pinilih itu kita ada Kang Ujang dan Teh Yudit. Nah, untuk yang kategori atributnya sendiri itu ada Mojang Jajaka Kamemet. Kalau Kamemet itu favorit kita. Prosesnya itu dari Instagram, kita voting via Instagram. Voting ya. Untuk ada Mojang Jajaka Parigel itu yang berbakat lah gitu, yang segala bisa. Sama Mojang Jajaka Chaos Gandes itu diambil dari fotogenik. Jadi ketika pemotretan, photoshoot itu ada penilaian Mojang Jajaka Chaos Gandes. Jadi ada yang spesifik itu di Parigel sama fotogenik. Iya. Kalau pinilih itu lebih umum berarti ya Kang? Iya. Kalau pinilih itu yang juara satu. Kalau wakil 1 itu yang juara 2, wakil 3, Wakil 2. wakil 2 Juara 3 gitu. Oke. Berarti yang mendapatkan mahkota itu mah yang pinilih berarti ya? Iya. Yang pinilih. Yang akan dikirim ke Mojang Jajaka Jawa Barat. Oke. Silakan Palah sekarang jawab bagaimana juga Palah awal mulanya ikutan Mojang Jajaka ya, Kabupaten Kuningan nih. Ya, jadi sebenarnya untuk termotivasi ikutan Mojang Jajaka itu ini sebenarnya Palah sama Evin itu satu sekolah gitu. Jadi iya satu sekolah. Dari mana? Dari SMK 2 Kuningan. Iya. Alumni kau ya. Selamat malam Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Kuningan ya. Selamat malam Skada. Oke. Ya. Ya kan dulu tuh pernah ada sosialisasi ke sekolah ya tahun 2016. Nah, jadi di sana tuh saya juga berniat itu di 2017 itu mau ikutan. Ya, mau ikutan, tapi sama kayak Evin juga, jadi masih ada niat gitu. Masih insecure gitu ya, kalau bahasa anak-anak zaman sekarang gitu, insecure. Nah, soalnya kan pikirannya tuh kayak gini. Jadi kita tuh dipertemukan sekabupaten gitu loh, pemuda-pemudi sekabupaten Kuningan, otomatis kan yang semua berkualitas gitu. Jadi di situ tuh masih belum mantep gitu. Nah, jadi terus pas kesini dimantepin lagi, pokoknya saya harus saya harus menjadi perwakilan Kabupaten Kuningan untuk memajukan pariwisata Kabupaten Kuningan gitu. Nah, dari situ motivasi saya itu lebih kuat, jadi tambah kuat gitu. Jadi kalau misalkan bukan pemudanya siapa lagi gitu. Kalau misalkan kita gak bakal mencoba, ya mau kapan lagi gitu. Nah, jadi saya coba kuatkan, ya alhamdulillah saya saat itu daftar gitu. Daftarnya pun nggak pas awal pembukaan, jadi pas mau akhir-akhir penutupan pendaftaran saya baru saya harus daftar pokoknya gitu. Saya harus daftar, harus mencoba, mau gagal atau mau enggak gitu. Itu rezeki gitu. Dan biasanya yang menang-menang itu yang suka mepet-mepet. Ya. Biasanya sih the power of kepepet gitu. Ya. Nanti kita tanya motivasi lebih jauh lagi soal mereka kenapa bisa ikutan MOKA. Tapi kita bakal nyari tahu lebih jelas lagi seperti apa sih proses seleksi dari Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan. Betul. Ada jeda commercial break dulu yang mau lewat. Kalian boleh minum dulu. Siap. Ini dari MUK Badami dari Madrasah Alia Pembangunan Mandirancan. Halo. Ya, selamat malam untuk Madrasah Alia Pembangunan Mandirancan ya.
Terima kasih sudah mensupport acara Badami yang pasti semoga pada sehat selalu ya, keluarga besar di sana. Ke Mojang dan Jajaka, apa kita masih penasaran mungkin Mania Mega Suara tentang fase-fase di Pasanggiri? Kita bahas itu atau kita langsung ke tentang desanya? Yuk kita sambungin. Kita sambungin dulu sama yang tadi sebelum kita jeda, kita nanya motivasi. Tentunya setiap finalis harus punya visi dan misi ya, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk Kabupaten Kuningan. Nah, saya pengen tahu dari mata kalian nih, dari Farah dan juga dari Evin, sebenarnya apa visi misi kalian ikutan Mojang Jajaka untuk Kabupaten Kuningan ya? Apa sih yang ingin dibuat Kuningan lah? Jadi sebenarnya gini loh, jadi saya kan orang itu suka berwisata, jadi kayak saya seneng pergi ke tempat wisata seperti apa. Nah, jadi dalam pandangan saya itu wisata tuh ada yang terurus dan ada yang enggak. Nah, jadi dalam hati itu, wah, kok kenapa wisata yang sebagus ini enggak terurus gitu. Nah, jadi dalam diri tuh kalau misalkan masuk ke Mojang Jajaka, otomatis kan kita menaungi wisata tersebut. Nah, jadi di sana tuh juga kan Kuningan juga emang butuh orang-orang yang peduli gitu, peduli terhadap lingkungan, terhadap wisata. Nah, jadi di sini Mojang Jajaka itu yang menaungi kewisataan. Nah, jadi di sini juga nanti kita ada program ya. Jadi kayak Mokatur, kita tuh mendatangi salah satu setiap wisata yang ada di Kabupaten Kuningan. Terus nanti kita lihat kekurangannya dari sistem apakah, terus nanti kita langsung ngajuin ke bagian dinas, terus supaya si wisata tersebut diperbaiki gitu dari pihak dinas. Kita bekerja sama dinas juga gitu. Berarti Pala harus keliling-keliling, harus tahu betul wisata yang ada di Kuningan ya? Iya, jadi kalau untuk Mojang Jajaka itu kan kita ada 15 pasang ya. Ya, jadi misalkan kita tuh di rolling misalkan wisata ini sama teteh ini atau akang ini dan selanjutnya gitu. Ada yang khusus ngebidangin wisata kuliner nggak? Maksudnya? Jadi Mojang ini atau Jajaka ini mainannya nggak wisata alam, kuliner aja gitu. Ada sih, kita ada ya? Sempat ada rencana juga. Jadi kita kan sekarang Mojang Jajaka itu yang tadinya masuk di bidang pemasaran, kita pindah ke ekonomi kreatif. Kalau berbicara tentang ekonomi kreatif sendiri kan itu menyangkut ada segi entertainnya juga. Nah, kita juga pengen di Moka Traveling itu bukan hanya mengeksplor wisatanya aja, tapi apa sih yang unik di wisata tersebut gitu. Kuningan itu seperti wisata kuliner, apa sih yang ngebedain wisata kuliner di Kuningan sama yang di Jawa Barat lainnya tuh apa? Kan kayak kita ada Hucap tuh apa sih, terus nasi kasteng tuh dari kita harus tahu. Bener. Kalau Evin sendiri punya visi misi apa, Pin, buat Kuningan nih? Kuningan ya. Kalau Evin di sini kebetulan alhamdulillah Evin kan jurusan pariwisata juga. Jadi emang termotivasi untuk mengimplementasikan yang udah dipelajari di perkuliahan itu kayak gimana gitu ya. Jadi ya ingin langsung gitu berkontribusi langsung ke Kuningan. Ya harapannya sih desa Evin ini karena kan kayak dianggap terpencil banget ya. Diharapkan tuh jadi lebih terkenal lah seenggaknya gitu. Dan potensi apa yang bisa diangkat dari desa kamu, Pin? Ya harapannya desa Evin ini bisa jadi desa wisata ya. Karena ya walaupun emang aksesnya masih sulit, tapi kan kalau akses kayak gitu bisa diperbaiki ya. Tapi orang-orangnya itu emang bisa bekerja sama gitu. Kemudian di sana juga memiliki potensi ya. Potensinya itu ya salah satunya emang kopi gitu. Dan terakhir kemarin tuh ada acara namanya tuh JTA, Gunung Aci Trail Adventure. Bener trail. Iya, yang trail. Betul, baru pertama kali ada di desa saya. Sebelum-sebelumnya itu yang ngadain tuh dari luar desa saya gitu, yang cuma lewat aja gitu. Nah, yang 2020 ini alhamdulillah desa saya sendiri yang ngadain gitu, dan jadi saya lebih semangat gitu lah, insya Allah mudah-mudahan desa saya bisa dikembangkan jadi desa wisata gitu. Insya Allah. Maju terus, Pin. Majukan desamu karena desamu butuh orang-orang seperti ini. Iya, masih muda tapi harus punya visi yang besar juga ya untuk Kabupaten Kuningan. Karena terkadang ide yang bagus itu muncul dari para pemuda. Harapan besar bangsa Indonesia ada di pemuda, dan harapan besar desa sendiri itu ada di pemuda. Dan pemuda-pemuda seperti ini yang harusnya emang membangun desanya. Jadi yang dibilang sama Evin tadi, setelah dengar malam hari ini moga-moga Mania Mega Suara berbondong-bondong ke
Gunung Aci. Coba lihat potensi, bahkan mungkin kalau ada investor, wah ini kayaknya harus betul-betul diangkat nih. Udah pernah yuk ke Gunung Aci? Belum, Mas. Mainlah ke sana. Kuningan ini luas yo. Mana yang bikin suara juga boleh ya, berarti terbuka ya Gunung Aci ya untuk orang-orangnya. Terbuka, ya, terbuka. Boleh, mungkin dijelasin apa aja keunggulan Gunung Aci. Kulinernya, Pin, selain pemandangannya, terus potensi kebun wisata, apakah punya makanan khas? Ya, kalau untuk makanan khas kan Gunung Aci itu dari Kecamatan Subang ya, mungkin masih wajib Subang. Wajib ya. Wajib, ya. Tapi kalau untuk makanan khasnya belum ada ya, insya Allah mudah-mudahan ada kopi khas Gunung Aci gitu. Walaupun emang udah ada sih kopi khas, tapi belum yang benar-benar diolah gitu, ya. keripik atau apa gitu ya, yang unik gitu belum ada. Terus kan Bin, pokoknya kolaborasi dengan pemuda-pemuda yang lain, satukan pikiran, satukan visi, dan juga akrab, kolaborasi juga dengan perangkat desa ya, biar sinergis gitu ya. Oke, sekarang dia mau nanya ke Paguyuban lagi nih, berbicara soal Paguyuban Mojang Jajaka Kuningan. Pengen tahu dong kontribusinya nih terhadap desa ya, karena kita berbicara soal desa gitu kan. Apa sih kontribusinya Paguyuban Mojang Jajaka ini untuk desa-desa di Kabupaten Kuningan nih? Untuk kontribusi Paguyuban sendiri ke desa-desa sendiri itu kita sebenarnya punya gitu program kerja yang sebelumnya sudah sempat terlaksana namun kurang maksimal, tapi di angkatan sekarang saya tuh pengen lebih mengaktifkan kembali itu program kerja kayak Moka Mengajar. Dan kebetulan kan waktu angkatan saya itu terakhir ada Moka Mengajar, kita ikut gabung bersama Forum Taman Baca gitu yang ada di Kuningan. Kita ke desa-desa gitu yang ada forum taman bacanya gitu untuk mengajar anak-anak di desa gitu, dan kita juga melihat potensi di desa tersebut tuh apa yang bisa kita ikut promosikan juga di media sosial kita, kita sounding. Dan kebetulan juga di angkatan 2020 ini kita punya Kang Dahrul yang dia itu salah satu founder, bukan salah satu, memang founder dari Rumah Cerdas. Iya, Rumah Cerdas. Nah, kita juga pengen kerja sama Kang Dahrul, udah ada rencana, tinggal nanti eksekusinya aja mungkin dari paguyubannya untuk datang ke Rumah Cerdas gitu untuk berkontribusi di desa tersebut, mengajar anak-anaknya tentang mengenalkan Mojang Jajaka juga gitu. Oke. Ini ada yang WA ke saya nih, Yo. Iya, gimana Bang? Tentang Mojang dan Jajaka, mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Dede atau siapa ya, mungkin Kang Dede lebih paham lah. Fase-fase Pasanggiri itu apa aja sih Kang Dede? Dari mulai pendaftaran terus masuk ke administrasi beres segala macam sampai ke main tuh gimana fase-fasenya? Nah, untuk tahapan sendiri sebelum masuk paguyuban sendiri, kita itu ada pendaftaran gitu. Kita membuka pendaftaran itu di awal Januari. Ya di Januari itu kita udah mulai buka pendaftaran sampai akhir Februari. Nah, di pendaftaran itu tuh emang antusiasnya di tahun ini sangat-sangat membludak. Kita aja sampai hampir kebingungan, takutnya nanti pas audisi nggak cukup tempatnya, karena memang mungkin karena tertunda hampir 3 tahun, mungkin banyak yang memang excited gitu ikutan. Ketika setelah pendaftaran itu kita ada audisi, proses audisinya sendiri kita itu ada beberapa tahap gitu di dalamnya. Untuk pendaftaran sendiri itu bisa tahu dari mana orang-orang awam gitu bisa tahu ada Pasanggiri? Jadi untuk pertama pasti kita melalui media sosial dulu nih untuk ini, tapi kan banyak yang nggak tahu nih tentang banyak yang nggak tahu. Nah, kita tuh sempat ada promosi di CFD di Car Free Day itu. Nah, kebetulan ketika kita dulu itu gabungnya sama Disdikbud, kita ada Heman Kabudak. Jadi kalau misalnya Mania Mega Suara tahu gitu, di dekat Syiarul Islam itu ada pagelaran mini lah ketika CFD. Nah, kita sempat promosi di situ. Jadi kita ngedekatin para orang tua nih, barangkali ada emang punya anak yang potensial ikutan Mojang Jajaka, bisa diikut sertakan gitu. Banyak sekali yang emang antusias nanya-nanya gitu untuk mendaftarkan anaknya. Ke sekolah-sekolah juga ya? Nah, ke sekolah-sekolah juga kita sempat seperti kayak Mojang Jajaka Alit dan Remaja gitu, kita ada roadshow Ghost to School untuk menarik minat, karena memang
banyak yang beranggapan bahwa ya Mojang Jajaka itu emang harus yang cantik, ganteng, terus saya nggak punya bakat nih gimana. Nah kita mengencourage mereka untuk wah jangan takut untuk kita juga sama-sama belajar di sini. Kalau emang ada keinginan ya berkontribusi bareng gitu. Berarti media sosial, terus di Car Free Day, terus Goes to School. Goes to School. Iya. Itu ya, untuk sosialisasi atau untuk pemberitahuan. Dibuka nih pendaftaran Pesanggiri ya. Iya. Oke. Nah, Akhirnya pendaftaran, habis itu terus proses seleksinya dari angka berapa ke angka berapa? rumit nggak administrasinya? Harus ada. Enggak, kalau kebetulan di tahun ini kita mempermudah pendaftaran, terutama di administrasi kita via online gitu. Kita nanti pas buka link, masukin data diri dan segala macam. Nah, ketika pelaksanaan audisinya sendiri itu kita ada pengunduran gitu, yang tadinya hari Sabtu ke hari Minggu. Nah, itu tuh yang tadinya 100 lebih yang daftar. Pas ketika ada pengunduran tetap banyak, ternyata itu ada 77 orang yang hadir audisi. Kita saring kembali menjadi 15 Mojang, 15 Jajaka. Di proses audisinya sendiri itu ada beberapa tahap seperti kayak tes public speaking, wawasan tentang kepariwisataan, budaya, dan tentunya psikologis gitu. Benar-benar kita nggak scanning mereka benar-benar layak gitu. Jadi untuk Mania Mega Suara, pesan dari Paguyuban dan juga dari Mojang Jajaka, jangan hanya tampang doang ya. Isi otak dan isi hati juga harus ada gitu ya. Gila. Artinya emang betul seperti yang dibilang tadi Paguyuban. Iyalah. Yang menentukan kan ketika audisinya ya. Iya, karena Mojang Jajaka bukan hanya sekedar pemilihan wajah cantik dan ganteng saja, tapi yang punya visi misi untuk Kabupaten Kuningan. Betul. Itu yang lebih ditanamkan. Ya. Nah, terus setelah terseleksi 15 pasang. Nah, apa yang dilakukan sama 15 pasang ini? Apakah dikarantina atau seperti apa? Iya, saya betul, orang-orang pasti ingin tahu nih, karena banyak sekali yang di belakang layarnya kan mungkin pada penasaran ya. Gitu. Nah, ini yang lumayan menarik nih, proses setelah terpilih 15 finalis itu, 15 pasang kan kita diumumin di Instagram gitu nih siapa aja yang lolos, dan itu pun diumuminnya malam biar mereka tuh deg-degan gitu. Nunggu ya. Dan setelah dikasih tahu, kita ada kumpul untuk pemberitahuan selanjutnya. Kita akan ada photoshoot untuk penilaian Mojang, Jajaka, Kewas, dan Gandes yang akan juga kita posting di Instagram sebagai voting. Yang nantinya kita share gitu. Nah, setelah itu kita ada acara di CFD juga gitu. Jadi ya sebagai kayak babak showcase mereka gitu, memperkenalkan 15 besar branding mereka juga kepada masyarakat. Nih kita punya Moka 2020 yang baru. Nah, tapi sayangnya ketika 3 hari mau hari Minggu, iya, kita ada Moka Peduli gitu kan. Kita bersama Pramita juga ada cek kesehatan, terus juga memamerkan kebiasaan mereka juga gitu. Udah ada himbauan dari Bupati tentang tidak ada keramaian di Kuningan. Nah, makanya itu sangat kecewa, sedih, dan juga bingung sih gitu. Dan seminggu kemudian itu kita karantina gitu harusnya. Terus proses karantinanya seperti apa nih? Boleh mungkin Falah sama Evin yang menyampaikan pengalaman karantina Mojang Jajaka Kuningan itu seperti apa sih? Iya, kalau untuk proses karantinanya itu nggak ada ya, Kang. Nggak ada. Sebenarnya kita kita karantina paling lama gitu. Iya, 3 bulan karantina gitu tuh. Iya, karantinanya via Zoom. Iya. Karantina gitu. mandiri. Jadi emang tetap ada kegiatan. Kegiatannya itu kayak penyampaian materi mengenai kebudayaan, kepariwisataan, kemudian tentang public speaking. Jadi walaupun kita nggak ada kegiatan secara kumpul-kumpul gitu, tapi kita tetap ada bimbingan gitu dari panitia itu. Berarti lewat Zoom ya, online ya? Iya, lewat online. Oke, kemudian setelah mengikuti karantina online itu, apa ilmu baru yang kalian dapatkan? Falah komentar boleh, Evin boleh. Ini pengalamannya gimana? Iya, karena kan yang dipelajari emang tentang kepariwisataan, budaya kayak gitu ya. Jadi lebih banyak ilmu ya mengenai kebudayaan, kepariwisataan, dan kebudayaan juga seperti bahasa Sunda. Karena nggak semua orang Sunda ini bisa bahasa Sunda loh. Iya, ya betul. Kan? Iya, jadi bisa lebih tahu gitu
Oke, kalau dari Fala sendiri gimana nih yang dirasain? Yang dirasain setelah karantina itu Iya, ya. betul. Ya, jadi kita tuh lebih aktif sama situasi sama kondisi kita gitu. Soalnya kita kan jadi sini sebagai intinya kayak contoh Kabupaten Kuningan gitu. Contoh pemuda Kabupaten Kuningan. Contohnya pas saat pandemi pun kita nggak berdiam diri terus, kita tuh intinya produktif terus ngasih apa sih, jadi kayak tips-tips gimana caranya pas karantina itu supaya kita tidak berdiam diri di rumah terus gitu. Nah, jadi dari Mojang Jajaka pun ya pernah mengadain setiap finalis itu mengadain apa sih, video memakai masker. Jadi video produktif aja gitu, misalkan contohnya video stay at home dan sebagainya. Jadi supaya di pas bagian di rumah itu kita enggak diam berdiri terus gitu. Jadi membuat video-video himbauan gitu. Iya gitu. Oke. Untuk menjaga kebersihan, Iya. Kalau di setiap pasang giri sendiri, Kang Dede melibatkan siapa saja sih? Kalau panitia, jajaran panitia, siapa sih yang suka ngasih materi atau yang menentukan ini layak atau tidak seperti itu? Jurinya atau ini. gimana? Untuk selama proses penilaian itu kita memang melibatkan beberapa orang yang kompeten di bidangnya. Salah satunya itu ada di kepariwisataan, ada Parito yang emang kebetulan staf Dispora Par juga yang emang tahu gitu tentang ilmu kepariwisataan dan juga dunia pariwisata di Kuningan itu seperti apa. Terus tentang public speaking juga ada Ibu Fani yang emang ya menurut kita emang Bu Fani udah kompeten dan bisa menilai secara public speaking mereka. Terus ada kebudayaan dari Pak Pandu juga. Pandu Alhamzah. Iya. Nah, Iya. Terus nanti kalau bisa, yuk sambahin satu lagi Kang Dede, si panelis atau si itunya Rio Dirgantara. Jago dia. Saja ya. Main lukis henanya jago. Aduh. Nanti sponsor, lebih ke sponsor. Sponsor ya, Bos? Boleh. Lanjut Kang Dede. dan pasti juga kita melibatkan alumni yang dari tahun-tahun sebelumnya karena memang kita secara kebutuhan yang sudah paling tahu lah gitu yang kita butuhkan dari sosok Mojang Jajaka Pinili itu yang seperti apa. Jadi kemarin juga kita ada Kang Nur Sidik itu beliau Mojang Jajaka Pinili Kabupaten Kuningan 2016 sekaligus Mojang Jajaka Pinili di Jawa Barat juga. Makanya kita bangga sekali gitu memiliki Kang Nur Sidik yang ya bisa dikenal oleh bukan hanya Kuningan tetapi di Jawa Barat gitu. Makanya kita tiap tahun tuh selalu ada peningkatan dan selalu ada nama gitu di Jawa Baratnya. Dan terakhir angkatan saya 2017 itu Kang Opik sebagai Jajaka Harapan 1 di Jawa Barat. Oke. Berarti banyak sekali dari Mojang Pinilih Kuningan yang bisa berkiprah di Jawa Barat. Iya. Dan itu buat Paguyuban merupakan sebuah kebanggaan karena Kuningan pasti diperhitungkan di Jawa Barat ya Kang ya. Betul sekali. Jaga terus berarti ya, amanat dari Paguyuban itu jaga terus papan atas itu ya. Makanya kita dari pihak alumni juga harus selalu mendampingi dan membimbing mereka gitu. Jadi setelah grand final kita nggak mau ngelepas gitu aja, tapi ngegembleng juga nih mereka biar nggak malu-maluin. Karena emang inti dari Mojang Jajaka ini bukan hanya ketika proses aja gitu. Nah setelah grand final itu yang mereka akan dilihat kontribusinya apa sih gitu untuk Kabupaten Kuningan. Karya nyatanya ya, bukan hanya speaking aja ya. Tapi kalau saya cermati tadi dari jurinya yang berkompeten, berarti tidak ada kecurangan atau tidak ada ngerasa wah ini gak adil karena emang si jurinya berkompeten sekali ya Kang. Iya, dan kita juga benar-benar fair gitu, objektif sesuai apa kemampuan dia, bukan karena dia kenal nih sama pihak dinas atau dia udah kenal nih sama panitia jadi kita bisa mainin nilai dia yang tadinya dia biasa aja tapi karena kita kenal jadi diprioritaskan. Enggak, semua benar-benar sama sesuai dengan apa yang kompetensi mereka. Ada voting dari penonton enggak? Ada atau dari pemirsa? Kebetulan untuk voting kita cuma Mojang Jajaka Kamemet aja gitu. Jadi sasaran aja. Iya. Oke. Asik ya ternyata di dunia Mojang Jajaka. Umur Kang, saya lupa tadi umur.
umur masuk Mojang Jajaka itu kapan? Apakah saya masih mungkin untuk ikutan Mojang Jajaka? Misalnya Untuk umur sendiri itu kita minimal 18 tahun sampai 23 tahun. masih bisa yuk kamu yuk. Masih Dari alhamdulillah. segi umur untuk yang lainnya paling domisili sih itu wajib di Kuningan Dengan bukti dengan bukti KTP. KTP, iya, Dan juga betul. surat domisili gitu. Oke. Selamat malam, Ria mau menyapa dulu nih teman-teman dari aktivis-aktivis desa yang lagi pada monitor ya. Alhamdulillah, ya Oke, benar. semoga ini bisa menjadi satu pancingan juga untuk pemuda-pemuda di desa. Mungkin Paguyuban Moka kedepannya bisa mengadakan sosialisasi nggak cuma sekolah-sekolah saja, nggak cuma CFD saja, tapi lebih ke pelosok desa ya. Ya, Biar dan- potensi desa yang ada tuh tergali gitu kan. Dan Badami Mega Suara Kang Dede sampein ke Paguyuban siap memfasilitasi kalau bila perlu Mojang Jajaka mau roadshow ke tiap desa. Karena kita sudah punya link-link di tiap desa, kita sudah 17 episode, diantaranya malam hari lagi simak juga yuk anak-anak kopi rumah kopi Linggasana. Selamat malam. Terus buku Sam Kertawangunan, Kertawangunan, iya. Ilham, Literasi dan juga literasi ya. juga itu Betul. anak buahnya Kang Jeje itu. Benar. Terus juga Tulang Wayah Kopi yang suka nanam-nanam cabai di pinggir rumah. Ternyata emang pemuda-pemuda sekarang sudah mulai alergi untuk bermain tanah, Kang Dede. Apakah Mojang Jajaka juga seperti itu? Maksudnya ada nggak kepedulian ke alam, kepedulian ke tanah kelahiran atau ke tanah untuk bertani dari sisi pertanian menurut Palah seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya untuk kayak ke pertanian kayak gitu kita pun lagi ada planning gitu ya tentang inventasi udara gitu kan. Jadi kita tuh nanti bakal nanam beberapa pohon, terus nanti kita tuh bakal monitoring si pohon tersebut. Jadi Siram iya gitu. Cuma dimonitoring aja Pak. enggak. Iya. Ya Perawatan. perawatan gitu. Jadi kita pun misalnya si pohon ini dikasih nama atas nama Mojang Jajaka gitu. Nah, jadi kita pun itu lebih peduli ke alam di Mojang Jajaka pun. Kita enggak hanya menikmati pesona alamnya aja, tapi kita menciptakannya juga gitu. Setuju. Nah, Tidak hanya duduk manis. iya, jadi kita pun tahu gitu gimana prosesnya harus terciptanya alam itu dengan bagus gitu. Nah, Bila ya perlu macul kan. siap ya, macul ya. Selamat malam juga disapa nih buat Aja, betul. keluarga Balakar Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah. Ternyata ada yang komen katanya. Gimana? Moka yang juara 2, alhamdulillah pun anak katanya. Ada M Gibran SR. Ini ada Ibu Hajah Titi. Selamat malam Ibu Hajah Titi. Nah. Lagi pada monitor ya. Sampurasun Ibu. Sama iya, mamanya Kang Oke, Gibran. sebelum lebih jauh lagi boleh Kak di-share ke teman-teman semuanya website atau official dari sosial media Paguyuban Mojang Jajaka buat teman-teman yang pengen mungkin nyari informasi biar mereka yang niat pengen ikutan bisa lebih yakin lagi nih. Nah, untuk Akang Teteh semuanya, untuk yang mau mengikuti apa aja nih kegiatan atau program kerja dari Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan, bisa langsung dilihat aja di Instagram kita @mokakuningan. Di situ kita akan ada share tentang Kegiatan-kegiatan kita ya. Jadi bukan Iya. hanya tentang penugasan-penugasan aja, tetapi juga kita ada emang terjun ke jalannya juga, gitu, ke masyarakat, ke desa-desa juga kita sedang merencanakan untuk hal itu gitu, meskipun di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Oke, siap. Nah, kemudian berbicara mengenai program kerja sendiri ini, boleh mungkin dijelasin program kerja dari para finalis ya, dari para finalis. Itu kalian punya program kerja itu sesuai dari Paguyuban, sesuai dari Disporapar, atau kalian harus punya program sendiri-sendiri ini selaku finalis? Dan berapa bulan durasinya? Ya, kalau untuk program kerja, emang kita ada program kerja sendiri ya, tapi kita juga boleh ya Kang untuk Melanjutkan, melanjutkan dan mengajukan yang baru. Nah, untuk yang program kerja ini, yang angkatan kita, Ya, jadi sebenarnya kita tuh sebagai pemuda gitu ya, pengenalannya juga ke pemuda juga. Jadi kita tuh bakal melanjutkan juga program kerjanya yang sebelum-sebelumnya kayak Moka to School, terus Moka mengajar gitu. Jadi target kita itu ke pemuda-pemuda gitu. Karena di Badami ini kan
jadi targetnya itu pemuda gitu yang membangun Indonesia itu. Kalau nggak ke pemuda siapa lagi gitu. Ya. Yang berbeda apa nih dari program sebelum-sebelumnya? Program inovasi dari angkatan 2020 apa yang beda? Ya mungkin kan yang sebelumnya itu nggak ada kayak pelatihan untuk sumber dayanya sendiri kayak kita nih ya, kayak dari Mojang Jajakannya itu nggak dilatih gitu ya kan kalau yang sebelumnya. Nah kalau yang sekarang ini kita punya program, jadi dari Mojang Jajakannya sendiri dilatih gitu, karena kan kita duta wisata, jadi kita seenggaknya harus bisa dong memperkenalkan wisata yang ada di Kuningan. Jadi kita, program kita yang ingin kita yang ingin kita adain itu Mojang Jajakannya tuh dilatih untuk menjadi pramuwisata, trainer guide gitu. Seenggaknya Mojang Jajaka ini bisa menjadi guide-nya Kabupaten Kuningan. Iya betul. Jadi karena Mojang Jajaka ini membawa nama Kuningan, minimal mereka harus jadi miniatur Kuningan loh, untuk mempromosikan ke luar. Ya, betul. Kalau berbicara ini, Palah dan Epin ya, ngomongin tentang Kuningan khususnya ngebangun sumber daya manusia khususnya pemuda ya. Tentunya harus paham dulu dong masalah-masalah yang dihadapi oleh pemuda khususnya milenial nih, angkatan kamu aja lah. Sebenarnya masalah-masalah mereka yang secara umum itu apa sih? Tapi kita masih ngobrol sama teman-teman dari Moka ya dengan tema pemuda dan juga prestasi. Dari awal tadi kita sudah membahas sedikit banyak mengenai proses seleksi, kemudian beberapa program kerja dari masing-masing Mojang Jajaka dan juga Paguyuban Kabupaten Kuningan ya. Betul. Dan yang terakhir tadi sempat kepotong masalah-masalah yang dihadapi dan bagaimana Mojang Jajaka mengatasi masalah tersebut. Kita spesifikkan aja lah, kalau masalah pemuda kan terlalu umum ya. Masalah di desa-desa yang punya potensi wisata, bagaimana si pemudanya sampai diam aja tidak tahu itu potensi yang sangat bagus. Gimana Kang Palah? Nanti lanjut ke Epin ya. Jadi sebenarnya setiap desa di Kuningan itu semuanya mempunyai potensi ya. Tapi dari sistem desanya itu mempunyai cara-cara tersendiri untuk mengangkat potensi desa tersebut. Jadi misalkan contoh desa ini mempunyai potensi ini atau mempunyai wisata ini, nah dia tuh mengembangkannya itu dengan adat dari desanya tersebut gitu. Jadi si potensi desa itu kurang gitu, kurang terangkat. Nah jadi kita pun bakal mengadakan, tadi udah disebutkan yang kayak Moka Traveling. Nah jadi kita bakal mendatangi satu pariwisata itu, terus kita kasih kayak apa sih, kayak sosialisasi, terus kita akan menyambungkan ke pihak dinas. Jadi otomatis si desa dan si dinas itu nanti berkoordinasi. Jadi supaya wisata-wisata atau potensi-potensi yang belum terangkat itu nanti langsung terangkat dan dibantu oleh pihak dinas gitu. Lanjut Win. Ya, selain itu permasalahannya juga mungkin dari sadar wisatanya ya. Jadi pemuda-pemudi baik masyarakatnya itu kenapa belum terkenal, karena memang belum adanya sadar wisata gitu. Dan sadar wisata itu salah satunya kan ada Sabta Pesona ya, jadi kayak ada 7 tingkatan gitu, 7 aspek ya, seperti dari keamanan, kebersihan, ketertiban, sejuk, indah, ramah tamah sama kenangannya itu emang harus diperhatikan gitu. Nah sedangkan orang desanya itu, pemuda desanya itu tidak sadar akan itu gitu, jadi masih membuang sampah sembarangan gitu, jadi belum memperhatikan Sabta Pesonanya itu gitu. Jadi cuma sebatas penikmat wisatanya aja ya. Iya. Tidak ada keinginan untuk memajukan wisatanya. Walaupun udah bikin tempat wisata nih misalnya ya, tapi nggak memperhatikan Sabta Pesonanya, jadi nggak berkelanjutan gitu pas pariwisatanya itu nggak sustainable gitu, jadi cuma beberapa tahun bertahannya. Gitu. Ya jadi intinya kayak yang penting si wisata itu ada. Jadi sistem pengolahannya itu kayak tadi, jadi tergantung, bukan sesuai dari Sabta Pesona. Jadi kayak adatnya desa sendiri gitu. Misalkan adat desa ini gitu. Jadi tidak, mereka tuh belum mengerti tentang Sabta Pesona gitu. Oke. Dan untuk bisa mengerti Sabta Pesona, apa yang harus dilakukan oleh Paguyuban Kang Dede? Nah, untuk biar orang-orang yang ada di desa tersebut atau ya pemuda-pemuda sekarang tahu tentang Sabta Pesona itu, ya mereka emang harus sadar dari diri mereka sendiri kalau kita tuh rasa memiliki terhadap ya pariwisata potensi yang ada di sana. Misalnya kayak TF-in Gunung Aci
tapi kayak yang ya udahlah, emang sekadar tahu aja tapi tidak mengoptimalkan gitu penggunaan sosial media untuk mempromosikan apa aja sih potensi Gunung Aci itu, kopinya itu seperti apa sih. Nah, karena memang salah satu permasalahan yang ada di kepemudaan sekarang itu khususnya di pariwisata ya tentang penggunaan sosial media. Pemanfaatan mereka sekarang banyak yang hanya ya media sosial untuk eksistensi saja, tetapi untuk mencari informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh banyak orang tuh sangat minim gitu, terutama di aspek pariwisata dan ekonomi kreatif, karena sekarang memang dunia digital itu sudah merambah ke semua kalangan. Jadi jika pemanfaatan media sosial itu tidak sesuai dengan semestinya, ya akan kurang gitu. Oke, berarti penyadaran ke masyarakat khususnya ke pemuda tentang Sabta Pesona akan terus dilakukan oleh Paguyuban dan juga oleh Mojang Jajaka, baik itu dari media sosial, bahkan datang langsung yang dikatakan tadi ya. Semoga gerakan-gerakan itu mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat, sadar wisata lebih merangkul generasi muda juga kita sekarang. Dan kira-kira bisa kontribusi juga untuk kolaborasi sama Karang Taruna Kabupaten Kuningan. Barangkali mereka juga minggu besok, pada besok kita sudah sepakat dengan Ketua Karang Taruna Kabupaten Kuningan, Bapak Elon. Betul. Kemudian kalau berbicara mengenai kolaborasi atau kerjasama gitu ya dari Mojang Jajaka sendiri, ada nggak sih kerjasama sama kepemudaan atau mungkin komunitas-komunitas pemuda yang ada di Kabupaten Kuningan nih? Iya. Kegiatannya apa aja yang kolaborasi sama mereka? Ya, kalau untuk kerjasama, kebetulan kemarin ya baru ada kegiatan sosialisasi, kegiatan bakti sosial, dan itu tuh diadainya di Kasturi. Jadi Mojang Jajaka bekerja sama dengan Kadin Kuningan. Ya, jadi membagikan 1000 nasi kotak ya. Oke, dengan Kadin ya. Nih, kalau kolaborasi dengan yang mainstream kayaknya Mojang Jajaka gampang masuk. Pernah nggak Mojang Jajaka berkolaborasi dengan anak pang yang dipandang sebelah mata atau yang dimarginalkan, yang terkesan bau atau bahkan mungkin urakan? Belum ya? Belum. Ada gak keberanian? Bisa dicoba ya? Ini ekstrim banget gitu. Itu. Bisa dicoba, dicolek juga sekalian. Disporapar, selamat malam nih. Itu juga kan potensi, tapi yang tidak dilirikan, termarginalkan lah istilahnya. Betul. Disporapar juga kan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Jadi kepemudaannya kepemudaan gitu. Suka dianggap sebelah mata, bahkan dianggap kurang nyaman di penglihatan karena dengan tampilan seperti itu. Padahal negara harus hadir kan untuk bagaimana sih orang tersebut bisa jadi tidak seperti itu, tidak jadi sampah lah. Kalau mereka dianggap sebagai masalah, harusnya kita menyelesaikan ya kan? Gitu. Jadi kalau kolaborasi dengan Kadin, kayaknya percayalah. Mojang Jajaka pasti akan mulus berkolaborasi dengan seperti itu. Tapi usahakan dengan hal-hal yang minoritas juga. Kayak kita punya Petik ya, Yo. Iya, betul. Rekan-rekan dari Petik itu penggiat pencegahan HIV. Sempat kita undang ke sini, ada Kang Adang, terus Cekeni juga. Ternyata dia memperjuangkan orang yang punya di stigma negatif itu luar biasa, berdarah-darah. Betul, iya, mungkin kalian ke depan bisa kolaborasi juga. Bantulah mereka. Karena mereka juga punya program, cuman mereka masih belum punya wadah untuk sosialisasinya. Kemudian masih keterbatasan untuk SDM-nya sendiri sosialisasi. Karena sosialisasi kan butuh public speaking juga, gitu ya. Semoga lagi mendengarkan teman-teman dari Petik. Lagi mendengarkan, makanya saya ngomong gitu. Rangkul orang-orang seperti itu ya. Dan berbicara mengenai banyak kolaborasi, pokoknya kita membuka peluang selebar-lebarnya untuk Mojang Jajaka dan juga untuk Disporapar untuk berkolaborasi bersama dengan Mega Suara, karena Mega Suara salah satu media radio di Kuningan yang kita pengen menjadi jembatan informasi untuk masyarakat umum ya. Betul, dan saya juga mau ngucapin terima kasih juga buat Madrasah Aliyah Pembangunan Manirancan nih. Kopinya enak sekali nih.
Ayo diminum. Iya. Oke, dan kita masih punya waktu banyak untuk berbicara soal Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan. Sekarang Rio pengen tahu lagi nih bagaimana cara kalian memanfaatkan situasi pandemi seperti sekarang gitu ya untuk tetap bisa produktif dan kreatif ya sesuai dengan program kerja kalian nih. Kalian pasti di rumah aja gitu kan. Apa sih yang kalian lakukan biar tetap produktif? Ya, Pala sendiri lah, kamu punya basic atau punya hobi apa? Olahraga kah? Kalau di bidang seni kah? Kita belum gali ini. Ya. Jadi untuk masalah ini ya. Jadi saya kan itu lebih sukanya itu lebih ke bidang IT gitu, bidang IT. Soalnya kan untuk masalah pemuda biasanya kan kita menanyakan atau ingin menggali peran pemuda di industri 4.0 gitu. Jadi sekarang kan pemuda Indonesia itu tidak lepas dari yang namanya gadget gitu. Nah, jadi kalau saya sendiri gitu untuk produktif di masa pandemi biasanya ya saya bikin kayak quotes gitu, kata-kata atau misalkan bikin video tentang supaya stay at home dan stay healthy gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya lewat internet itu lebih tersampaikan karena kita sekarang kan sedang berada di industri 4.0. Jadi si pemuda itu ya itu gak bisa lepas dari yang namanya gadget gitu. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan internet otomatis bakal tersampaikan secara cepat gitu. Ya. Lebih pusing ketinggalin HP daripada ketinggalin. Nah, benar biasanya sekarang buku. anak zaman sekarang tuh kayak gitu. Iya. Jadi lebih menguntungkannya itu misalkan punya kuota daripada punya uang jajan gitu. Nah, berarti kamu juga bisa menghasilkan uang dari sana, mudah mengarah ke sana. Dari internet, alhamdulillah gitu. Saya ada internet marketing di kampus, jadi di sana tuh kita diajarkan untuk blog, terus jualan online. Nah, di sana saya alhamdulillah aktif dan alhamdulillah sudah menghasilkan gitu. Wah, boleh nih kalau nanti ada sebuah desa nih, Badami memfasilitasi juga desa-desa yang terkendala masalah ya. Kalau ada salah satu desa yang ingin mendeklarasikan sebagai desa melek IT, kamu harus hadir ya untuk bantu desa tersebut. Siap. Oke, makasih, kita sudah punya deal nih, kedengaran dan direkam ya. Iya. Kan harus betul-betul ada kontribusi kan. Iya. Kalau yang namanya Mojang Jajaka tuh ya Kang ya? Iya, harus berkontribusi terhadap pemuda-pemuda gitu. Kalau Neng Epin gimana? Basicnya apa? Terus punya hobi apa? Disalurkannya kemana nih? Iya, kalau Evin sendiri basicnya lebih ke model ya. Jadi Evin emang passionnya di model, sering ikut lomba-lomba kayak gitu. Cuma kalau sekarang karena lagi sibuk kuliah, lagi training juga, jadinya masih cuma ikut webinar aja gitu untuk mengisi waktu luangnya. Gitu. Viewer berapa, Pin? Atau follower. Ini selebgram. Ini selebgram nih. Pokoknya enggak kok followersnya banyak. Nanti kalau suatu saat Kang Rio butuh untuk model endorse ya. Endorse. Bapak nggak nanya follower saya berapa? Nyerah. Oke, emang pemuda sekarang harus pandai memanfaatkan sosial media. Iya, IT ya? gitu. Oke. Kita masih ada beberapa pertanyaan. Boleh saya ini nggak sih nanya mengenai alumni nih, Kang Dede ya. Setelah jadi alumni, masih bisa kontribusi nggak terhadap Mojang Jajaka atau mungkin terhadap Kabupaten Kuningan dengan nama alumni Mojang Jajaka nih? Seperti apa? Oke, untuk kontribusi alumni sendiri, kita ya namanya paguyuban gitu, bukan hanya yang sedang menjabat aja, tapi ya alumni dari angkatan yang dulu-dulu gitu, itu sangat memungkinkan untuk berkontribusi gitu, membantu paguyuban. Karena kita sendiri mempunyai program yang bukan hanya program tahunan, tapi ada insidental juga, seperti ketika kemarin bakti sosial, terus itu masuknya ke program Moka Berbagi. Dan juga kita ada Moka Peduli, kayak misalnya dulu sempat ada bencana di Kuningan, terus kita sama-sama bareng sama alumni dan juga angkatan yang sedang menjabat itu open donasi. Terus juga nanti kita penggalangan dana itu kita selalu ngasih tahu gitu ke mereka bahwa kita akan ada penggalangan dana nih di jalan gitu, barangkali mau ikutan, ayo. Terus kalau misalnya nanti ada acara-acara yang emang
melibatkan butuh melibatkan mereka, ya kita sangat terbuka karena emang jaringannya kan akan semakin luas. Betul. Karena seperti Pasang Giri kita butuh sponsorship nih, barangkali ada Akang Teteh yang punya link ke perusahaan mana, atau nanti kita punya program kerja yang bisa membuka jalannya, menjembatani, kita sangat-sangat butuh gitu tangan-tangan mereka. Ya. Oke. Boleh ini lagi nggak? Tambahin ya, lah. boleh nambahin. Jadi yang tentang alumni gitu, yang kita rasain ya yang Mojang Jajaka baru emang sangat-sangat berkontribusi gitu. Jadi kita tuh mendapatkan bimbingan penuh dari alumni-alumni. Kadang ada sharing-sharing tentang kegiatan-kegiatan dulu atau misalkan motivasi-motivasi. Jadi ikatan alumni sama Mojang Jajaka yang sekarang itu emang benar-benar masih erat gitu ya. Berarti balager alumni ya? Balager gitu, balager gitu. Ayo nu galak. Balager lah insya Allah. Ya. Bagus lah kalau gitu. Iya tegas. Nah gitu. Jadi rela share gitu. Jadi sharing-sharing tentang pengalamannya, tentang ilmu-ilmunya gitu. Ada rutinitas per bulan kah, per minggu kah untuk ngumpul-ngumpul? Kalau misalkan untuk di alumni juga ya, kalau misalkan dalam kegiatan kita tuh selalu dihadiri oleh alumni, jadi ya tali silaturahmi kita itu emang benar-benar erat gitu. Selalu ada informasi juga dari pihak Mojang Jajaka sekarang ke pihak alumninya gitu. Kalau untuk acara rutin bersama alumni sih biasanya kita ada moka berbagi ketika Ramadan gitu. Moka Ramadan kita selalu adain buka bersama, terus kalau misalnya ada event-event apa, kita selalu ngundang untuk sama-sama gitu bantu adik-adiknya. Ya itu sih paling kalau misalnya yang acara rutin bareng-bareng ketika buka bersama kayak gitu. Oke, kalau kita lebih spesifik ke desa nih, kali kan sempat kita terputus dan bermain atau menggali di masalah paguyuban dan Mojang Jajaka ya, dan kegiatannya dan pasti-pastinya. Kalau kita sambungin tentang ke desa, nawacita nomor 3 Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran. Visi misi Kuningan maju pinunjul berbasis desa. Artinya negara emang betul-betul sedang fokus ke desa nih. Mojang Jajaka sendiri bahkan mungkin bisa ditambahkan nanti oleh Kang Dede dari paguyuban, dari Palah sendiri dulu deh. Apa yang menurut kamu yang bisa menguatkan desa, atau apa sih dari persepsi kamu tentang desa itu seperti apa? Kalau untuk tentang penguatan desa, kita sebagai Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan ya intinya sebagai pelopor gitu ya, kita intinya mendekati desa tersebut dulu gitu. Soalnya kan kita merangkul, setelah itu kita bisa tahu masalah desa itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa intinya memecahkan masalah desa itu. Misalkan kita mendekati dulu, terus ke orang-orangnya, terus misalkan ke pemimpin-pemimpinnya. Jadi benar tadi kata Karyo ya, jadi kita tuh harus ada ikatan dari per desanya gitu. Jadi kita mendekati terus merangkul, nanti setelah dekat kita bisa tahu bahwa masalah desa ini seperti apa gitu ya. Berarti harus banyak berkunjung ke desa, karena basicnya bukan orang desa ya. Orang kota ya. Kelurahan. Sama aja ya. Ya sama aja berbau dengan masyarakat juga. Iya, jadi ya lebih berbaur ke desa sih ya itu salah satu program kita yang tadi saya sebutkan, jadi muka traveling gitu ke desa-desa gitu ya. Oke. Terus kalau Evin sendiri ngemandang desa saat ini seperti apa nih di zaman seperti ini? Kalau untuk yang programnya Bapak Jokowi itu menurut saya kan ke desa ini yang perlu diperhatikan adalah masyarakatnya ya, karena untuk menggali potensinya yang harus diperhatikan itu community based tourismnya. Jadi seperti apa sih masyarakatnya gitu. Jadi memang yang harus pertama dibimbing itu sumber daya manusianya dulu. Jadi kita ya sebagai Mojang Jajaka kalau ingin salah satu desa maju ya kita harus berkunjung, bersosialisasi ke desa tersebut gitu, untuk memberikan arahan-arahan gitu. Dan adakah agenda dari Mojang Jajaka untuk ke desa? Ada ya, kan ada Moka Traveling. Jadi mungkin ke desa mana tuh pertama travelingnya? Ada bocoran? Iya. Kalau di Moka sekarang emang ke desa Gunung Aci. Iya. Mantap. Tapi itu baru planning, soalnya kan kita emang masa Covid gitu. Jadi emang benar-benar harus mematangkan dulu planning baru kita nanti langsung terjun gitu. Oke.
Oke, kemudian berbicara mengenai program, dia pengen tahu penanggung jawab program pasti selalu ada gitu ya. Apalagi Paguyuban Moka kan ada di bawah Disporapal. Apakah Disporapal juga menjadi penanggung jawab atau siapa yang bertanggung jawab atas program kerja kalian? Nah, untuk program kerja sendiri kita memang jalur birokrasinya kan kita di Paguyuban itu ada ketua Paguyuban nih. Ketua Paguyuban itu ada Kang Eji Indriana. Halo Kang Eji, mungkin yang lagi dengerin. Nah, Iya. itu sebagai koordinator kita. Jadi nanti ketika yang sedang menjabat di 2020 punya program kerja yang pengen terlaksana, kita matangkan dulu konsepnya, kemudian kita baru berbirokrasi ke dinas nih. Kita punya program kerja ini, dinas bisa mensupport untuk sejauh mana nih gitu, mungkin dari segi perizinan, dari pendanaan, atau mungkin yang lain lah gitu, biar kita emang Mojang Jajaka kan di bawah naungan dinas, berarti nanti ketika melaksanakan program kerja juga kita membawa nama dinas pariwisata juga gitu. Dari fenomena sekarang yuk, dan mungkin Mojang Jajaka dan Paguyuban juga cermati, Kuningan hampir 500 meter kedai kopi, bener nggak? Bener nggak? Iya. Ciamis pun tidak seperti ini, atau bahkan si Garut yang produksi kopinya banyak tidak seperti Kuningan yuk. Fenomena ini dari kacamata kamu seperti apa nih? Jadi kalau menurut saya ini biasanya tempat nongkrong atau kopi-kopi itu emang dipenuhinya itu sama pihak pemuda-pemuda gitu, sama anak nongkrong. Emang sebenarnya yang saya rasakan juga sebagai pemuda, jadi lebih enak nongkrong gitu. Jadi mungkin peluang tempat ngopi di sana itu banyak, jadi si orang-orang itu membuka kedai gitu. Jadi yang saya rasakan sih sendiri seperti itu. Jadi lebih kan masih muda, jadi seneng nongkrong sama teman-teman gitu. Nah, gitu. Banyak positifnya berarti ya? Banyak positifnya, kita sharing-sharing juga gitu. Ya, dalam perkumpulan kan Iya. sharing. Iya, jadi gitu. ada ilmu, ada pengetahuan Iya. gitu. Jadi bukan hanya sekedar nongkrong. Iya, Iya. Bukan sekedar nongkrong lah, Bang. Iya. Curhat soal. Jadi tergantung karakter juga berarti. Iya, ketika kita kan di Mojang Jajaka juga itu berbeda-beda, misalkan beda kampus, beda daerah, beda apa. Nah, di sana kita sharing-sharing, di desa kamu seperti apa sih, misalkan kamu kuliahnya gimana. Jadi sharing-sharing, tukar pikiran, terus tukar pengalaman juga. Jadi kita tuh mempunyai ilmu baru gitu dari teman-teman pas nongkrong gitu. Nah, Dan mungkin kedai-kedai kopi tersebut memanfaatkan potensi tersebut. iya gitu. Dan harusnya kedai-kedai kopi di Kuningan itu harus bangga dengan produk spesialty Kuningan. Nah, kopi iya. Gunung Gunung Aci, Aci, ya. Linggasana, jangan Iya. bangga dengan produk dari luar walaupun Iya. itu bagus gitu ya. Artinya Iya. kan biar UKM kopi Kuningan naik juga dengan fenomena Benar, ini ya. iya. Betul nggak? Betul. Kang Dede nongkrong di mana Kang biasanya? Sebetulnya saya bukan anak nongkrong. Oh bukan ya. Ya, tapi karena memang melihat fenomena sekarang itu para anak muda milenial zaman sekarang bukan Suka hanya- nongkrong gitu. Bukan hanya melihat dari segi menu aja, tapi mereka tuh dari segi tempatnya, Konsep. betul Konsep. sekali. Jualannya. Marketingnya itu. Ketika mereka sedang nongkrong di kedai kopi tersebut tuh bukan hanya bertukar pikiran tentang pengalaman atau hal lain, tapi ujung-ujungnya pasti Foto-foto. sosial media, eksistensi. Nah, karena itu yang akan membantu marketing kedai kopi tersebut juga gitu. Oh, kalau misalnya emang tempatnya bagus, tanpa walaupun jauh atau harga gimana, pasti banyak yang datang gitu untuk dilihat. Berarti bukan hanya jualan kopinya doang sekarang yo, harus dengan tempat dan konsepnya yang kuat. Konsepnya yang kuat ya. Betul, Kang. Oke. Artinya peluang-peluang ini sudah dibaca juga oleh komunitas Mojang Jajaka ya. Dan mungkin kedepannya harus juga dibaca peluang apa yang kira-kira ini. Kang Rio sendiri nih, Kang Dede harus tahu ya, dan Pala juga. Mau ngomong apa? Iya. Kang Rio ini adalah pemain henna lukis. Wow, apa ya? Berarti Siap, Iya. Henna artis Bang. henna artis ya, Iya. sebutannya pelukis ya. Sudah atau apa? go internasional ya. Henna artis. Henna artis. Iya. Dan dia juga memberikan workshop di kota-kota besar di luar Kuningan. Alhamdulillah. Jadi bagaimana nih peluang ini bisa ditangkap oleh anak-anak muda atau bahkan oleh komunitas Oh, paguyuban? jadi abang nanyain peluang dari antara gitu ya? saling mengisi kan gitu. Iya. Saling. sangat terbuka gitu kalau misalnya emang Karyo punya keinginan
menggunakan Mojang Jajaka sebagai model atau nanti ketika ada workshop untuk masyarakat gitu tentang henna, kan kita juga sama-sama bisa gitu ya, menguntungkan. Bisa, karena kita juga bukan hanya terbatas bersama dinas gitu. Kalau misalnya ada tadi yang seperti Kak Abdi bilang, ada desa-desa yang butuh nih ketika emang ada acara Karang Taruna atau apa, oh kita butuh nih Mojang Jajaka sebagai ikonnya atau ininya, meng-up-nya. Jadi kita ya calling up gitu untuk para Karang Taruna atau desa-desa yang sedang mendengarkan, barangkali butuh Mojang Jajaka nih sebagai pembicara ataupun seni budayanya gitu. Kita ada yang bisa tari, MC juga ada. Itu kita benar-benar bukan hanya melanjutkan tapi menunggu gitu. Ada yang Mojang Jajaka sekaligus kita membranding ke desa tersebut bahwa oh kita ada nih Mojang Jajaka, dan kebisaannya tuh banyak gitu, bukan hanya sekadar hadir di sebuah acara nyambut tamu gitu, tapi ada yang bisa ditonjolkan karena minat dan bakat di anggota Mojang Jajaka ini sangat kita rangkul di paguyuban gitu. Kita salurkan minat dan bakatnya itu lebih kemana nih. Kalau misalnya Teh Evin lebih ke modeling, nanti kalau misalnya ada acara-acara photoshoot atau apa tentang sebuah produk ekonomi kreatif, itu kita akan pakai Teh Evin. Kalau misalnya Kang Fala bisanya tentang desain teknologi, pasti kita akan pakainya Kang Fala. Itu bisa kontak langsung ke yang bersangkutan atau ada manajer? Misalnya desa-desa yang ada di Kuningan butuh kontribusi Mojang Jajaka gitu atau pengen mengundang, boleh di DM aja di Instagramnya @mokakuningan. Kebetulan saya emang adminnya juga gitu, jadi humasnya juga. Jadi kalau misalnya ada permintaan dari sponsor atau pihak-pihak mana yang ini, nanti kita akan hubungkan ke ketua paguyuban kita, dari ketua paguyuban baru ke Disporapa gitu. Jadi selalu ada izin. Jadi meskipun kayak permintaannya secara pribadi kayak ke Kang Fala atau Teh Evin, pasti akan selalu minta izin ke paguyuban gitu, biar kita tahu nanti kebutuhannya apa nih yang dibutuhkan sama yang mengundang atau nanti yang lagi menugas tuh apa gitu. Iya, jadi koordinasi dan juga manajemennya udah mulai dibentuk ya Kang ya. Tidak bermain sendiri-sendiri tapi ada koordinasi yang bagus. Kayak di komunitas henna lah, itu juga udah solid tuh. Alhamdulillah. Kita ada tingkat desa, kabupaten, provinsi, nasional sampai internasional. Mantap. Boleh iya. MC boleh. Sebenarnya saya tuh MC siap bekerja sama. jadi MC-nya kan dari Moka. Iya, siap. Dan jadi kita intinya sama-sama berkontribusi harus, untuk Kabupaten Kuningan dengan apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa kita beri. Moka Kuningan sebagai wadah kepemudaan di Kabupaten Kuningan juga semoga bisa dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda yang sekarang mungkin lagi menyimak. Mereka yang punya ide kreatif untuk memajukan Kuningan, kenapa nggak bergandengan tangan sama Moka saja gitu ya. Benar. Kita udah masuk di menit-menit akhir nih. Barangkali pertanyaan saya dengan Rio masih ada yang luput, ada yang mau disampaikan yang jadi lolos-lolos, yang nggak sempat ketanyain, mau dikuatin atau ditambahin nih, mumpung masih ada waktu nih, silakan. Siapa Evin, silakan. Iya, kadang Mojang Jajaka itu dipandang sebagai model ya, padahal bukan hanya sekedar itu. Jadi Mojang Jajaka itu kan kalau model itu dikenal dengan 3B, brain, beauty, and behavior. Tapi kalau Mojang Jajaka itu ada 1B lagi, yaitu budaya. Jadi yang dilihat dari Mojang Jajaka itu selain hanya pengetahuan, kecantikan dan perilakunya, tapi budayanya juga. Apa sih yang dimiliki Mojang Jajaka itu, entah bisa menari atau seni lainnya gitu. Iya, betul. Oh, berarti harus ada juga kearifan lokal yang dikuasai ya? Iya, betul. Apa Pin kamu punya? Nah, kebetulan Evin lagi belajar nari Jaipong gitu, karena Jaipong, ya. pas Evin daftar ke Mojang Jajaka itu memang insecure-nya di situ. Di situ diunjuk bisanya. Aduh, Evin gak bisa nari nih, gimana gitu. Tapi di situ ada dorongan ke diri Evin kayak, ya kalau Evin mau ya Evin harus belajar gitu. Jadinya ya Evin sekarang lagi proses belajar untuk tari Jaipong. Di mana belajarnya? Kebetulan Bapak punya saudara gitu, masih di Selajambe. Oke. Barangkali mau belajar tari, saya punya kenalan penggiat tari tradisional, ada Teh Nina di Cirendang tuh, yang punya sanggar di Wangkara. Selamat malam buat Teh Nina, sanggar tari di Wangkara. Kemarin juga ada evaluasi di Dharma, saya MC di sana juga. Itu udah banyak banget muridnya.
barangkali bisa kolaborasi ya. Iya, kalau berguru kan kemana aja boleh. Setelah lulus dari Selajambe ke Teh Dina ya. Kalau kamu lah, Iya. apa Jadi, yang mau ditambahin nih? Yang mau ditambahin jadi lebih ke mukanya sih. Jadi untuk pemuda-pemuda Kabupaten Kuningan nih, jadi biasanya kan mandang muka itu tentang wajah cantik dan gantengnya gitu. Nah, sedangkan kata Karyo tadi banyak banget orang-orang yang berpotensi di pelosok-pelosok gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak memandang dari wajah ganteng dan cantik. Jadi yang Teh Evin bilang tadi 3B gitu, terus ada tambahan 1B. Nah, jadi untuk teman-teman Mojang Jajaka, untuk teman-teman pemuda-pemuda Kabupaten Kuningan, kalau misalkan mau gabung, hayu gabung gitu. Nanti sebenarnya kita tidak hanya memandang wajah, tapi yang intinya itu pokoknya ada seleksi-seleksi tersendiri. Dan pokoknya hayu ditunggu di tahun selanjutnya gitu. Oke. Kang Dede ya, silakan. Kalau dari saya menyambung ke Teh Evin dan Kang Fala, karena kita sebagai Mojang Jajaka gitu representatif dari pemuda yang ada di Kabupaten Kuningan, kita tidak mau merasa kita eksklusif gitu di masyarakat. Bagus. Tidak mau masyarakat Kabupaten Kuningan itu memandang bahwa Mojang Jajaka itu selalu diikutsertakannya dalam acara-acara yang mewah, megah, dan Seolah-olah berbeda kasta. Bener. Iya. Padahal sama ya. Iya. Ayo gitu. Karena kalau misalnya kita lihat dari namanya, Mojang Jajaka itu adalah duta wisata. Tapi bukan hanya Mojang Jajaka gitu, semua orang bisa menjadi duta wisata kalau misalnya memang ada keinginan. Hanya mungkin yang membedakannya adalah kita memang di bawah naungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, kita punya program sendiri nih yang emang benar-benar spesifik gitu. Tapi untuk secara umum kita masyarakat luas tuh bisa gitu menjadi duta wisata melalui dengan gadget mereka aja, mereka sudah bisa menjadi duta wisata ketika mereka bisa menggunakan media sosial itu secara tepat gitu. Dan yang membedakan itu ketika kita masuk Mojang Jajaka, kita punya empat aspek yang selalu kita tanamkan kepada mereka. Yang pertama itu pengkuh agamana, luhung elmuna, jembar budayana, rancage gawena. Nah, itu yang selalu kita tanamkan, kalian harus punya itu. Tetapi terlepas dari itu, kita juga bisa masuk ke bidang mana aja gitu. Meskipun kita memang titelnya duta wisata, tetapi kita bisa masuk ke bidang manapun. Makanya kita sangat membuka gitu peluang untuk masyarakat, baik kayak pengurus di desa atau organisasi-organisasi lain, untuk berkolaborasi bersama Mojang Jajaka. Kita sangat terbuka langsung ya. aja. Asik nih kalau gitu. Saya setuju sekali tadi itu bahwa jangan menganggap Mojang Jajaka itu eksklusif, egaliter, sama aja. Ya. Kalau menjadi duta, bahkan ketika dia sudah punya follower atau viewer ratusan ribu, bisa dia jadi duta yang potensial ya, walaupun tidak menjadi Mojang Jajaka ya. Artinya semua orang bisa dengan gadgetnya kan? Iya. Ya, betul. Ya, itu aku bilang tadi, setiap orang bisa kontribusi untuk Kuningan dengan caranya masing-masing ya. Dan sebelum closing, saya mau menyampaikan yang tadi saya sampaikan di belakang layar, bahwasannya untuk proses rekrutmen kedepannya masukkan saja Harus. biar lebih tersebar luas. Masukan untuk dinas Disporapar nih ya, barangkali lagi mendengarkan. Pak Dodon, selamat malam Pak Dodon. Untuk seleksi mungkin bisa lebih diarahkan ke desa-desa. Jadi biar potensi pemuda di desa-desa itu bisa diarahkan. Ketika desa tahu ada pemilihan Mojang, mereka pasti mempersiapkan kan. Minimal mereka mempersiapkan satu pemuda untuk ditonjolkan di tingkat kabupaten, biar mereka bisa sama-sama bersaing di sana gitu. Karena aku yakin setiap desa punya mutiaranya masing-masing gitu. Biar semua pemuda atau pemudi waktu Mojang atau Jajaka di seluruh pelosok Kuningan punya kesempatan yang sama ya. Betul. Dan mewakili daerahnya masing-masing gitu. Betul. Seru kayaknya ya. Jangan lupa media partner Mega Suara dong. Dan henanya Karyo gitu. Promo ya. Bang Abdi, silakan melihat pemuda-pemuda kita malam hari ini seperti apa nih kesimpulannya. Gerakan-gerakan yang sudah dibangun oleh Mojang Jajaka atau Paguyuban Mojang Jajaka kolaborasi dengan Disporapar lakukan terus. Tapi titip dari Badami ini, titip tolong desa di Kuningan perhatikan. Karena desa-desa di Kuningan banyak sekali potensinya.
atau juga banyak sekali masalahnya. Untuk masalahnya, ayo kita selesaiin bareng-bareng, kontribusi dari Mojang Jajaka juga. Saya tunggu kontribusi nyatanya. Seperti yang tadi dibilang, mau ada sosialisasi traveling apa tadi? Mocha traveling sangat ditunggu. Kalau bila perlu butuh bantuan publikasi atau butuh bantuan Mega Suara, kami Badami siap untuk menemani atau juga untuk support di acara tersebut. Jadi intinya kerjasama kita bukan hanya sekarang aja, berlanjut Kang Dede dan kebetulan Bang Abdi kenal semua kepala desa di Kabupaten Kuningan ya. Insya Allah. Jadi nanti kalau pasang diri di tahun berikutnya kita akan menggait Mega Suara juga untuk publikasi dan harus promo. Dua kali nih pendaftarnya membeludak nih. Ya, siap. Oke, berarti kita kerjasama ya. Harus berlanjut. Siap. Iya. Itu aja ya dari saya. Boleh closing statement dari Kang Dede, Epin, terus dari Palah, silakan. Closing statement. Ya mungkin dari saya. Barangkali punya quotes yang ajaib gitu ya. Cuma mau mengucapkan terima kasih gitu untuk Mega Suara, Kang Rio dan Kang Abdi. Nah, sama-sama ya. Atas kesempatannya gitu mengundang Mojang Jajaka untuk bisa sharing tentang program kerja kita dan juga kesempatan-kesempatan kita ke depannya seperti apa dan membuka mata masyarakat juga dan telinga masyarakat bahwa tentang Mojang Jajaka itu seperti apa sih ininya gitu. Jadi kedepannya mungkin kita akan lebih membranding itu Mojang Jajaka itu seperti apa dan lebih dikenal bukan hanya sebagai Mojang Jajaka yang eksklusif tetapi yang bisa terjun langsung ke masyarakat dan berkontribusi sesuai apa yang kita bisa gitu. Oke. Dari Evin silakan. Kalau dari Evin mungkin untuk teman-teman yang ingin ikut Mojang Jajaka ya, hilangin dulu insecure-nya. Tapi kedepankan apa kata hati. Kalau emang berniat untuk ikut, cobalah. Ya, kalau dari saya sebenarnya sih saya senang banget gitu diundang ke Mega Suara Badami ini. Ya, yang pertama kan bisa sharing-sharing tentang Mojang Jajaka, terus bisa sharing-sharing juga tentang Badami yang bersama Desa Membangun Indonesia gitu ya. Jadi semoga kita berlanjut gitu. Dan semoga emang ada ini lagi, event lagi, terus kita lebih erat lagi gitu ya. Oke, sukses selalu buat kita semua ya. Doa-doa terbaik untuk kita semua. Semoga tetap terus kita punya semangat untuk perjuangan yang tidak pernah henti. Karena kalau Che Guevara bilang kita ambil kutip dari kata-kata Che Guevara. Udah ingat ya? Ingat Pak. Oke, gimana? Ketika kamu melihat orang yang terzolimi atau ketika kamu melihat ketidakadilan dan kamu tergetar hati kamu dan ingin merubah semua itu, kamu adalah sahabat saya. Mantap. Oke, Mega Suara, demikian kebersamaan kita di program Badami malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Jangan lupa yang pengen ikutan Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan, kalian bisa hubungi saja Paguyuban Mojang Jajaka atau mungkin mau kerjasama juga nih malam hari ini bersama dengan Paguyuban Mojang Jajaka, bisa juga menghubungi Paguyuban Mojang Jajaka ya. Dan akhirnya saya Rio Digantara, Abdi Pirasat, saya Fala, Evin Mariam, Jadi Permana. Oke, kita berlima pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias.